Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbicara mengenai perkembangan sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pasti di berbagai daerah terdapat masjid-masjid kuno bersejarah peninggalan zaman Islam. Dan salah satunya adalah di Ponorogo. Di Ponorogo terdapat salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu bernama Masjid Tegal Sari, yang terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini berdiri sekitar abad 18 yang didirikan oleh Kiai Hasan Besari pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Dan perlu pemirsa ketahui juga, di masjid ini terdapat salah satu kitab yang berusia sekitar 150 sampai 170 tahun. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah dari Masjid Tegal Sari beserta kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai saat ini. Mari ikut saya. Islam terus berkembang pesat di tanah Jawa. Dakwahnya meninggalkan masjid-masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di berbagai daerah, di antaranya di Ponorogo yang juga terdapat salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Tegal Sari Ponorogo, yang tepatnya terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini terbilang tua karena dibangun sekitar abad ke-18 atau sekitar tahun 1742 Masehi oleh Kiai Ageng Muhammad Besari atau yang kini lebih dikenal dengan Kiai Ageng Hasan Besari. Beliau adalah seorang ulama besar pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Tegal Sari itu yang pendirinya Mbah Kiai Ageng Muhammad Besari. Adapun Mbah Ageng Muhammad Besari itu asalnya dari Kuncen Cirebon Madiun. Ayahnya itu namanya Anom Besari, Kuncen Cirebon Madiun. Nah, beliau itu mempunyai anak 3, yaitu yang satu namanya Mbah Khatib Anom, yang 2 namanya Mbah Ageng Muhammad Besari, yang ketiga namanya Mbah Khatib. Ya, ketiga-tiganya itu mereka mondok ke pesantren Setono Tegal Sari Ponorogo. Nah, namanya kiainya sono itu, pondok pesantren sono itu namanya kiainya Mbah Donopuro. Adapun Mbah Donopuro itu mungkin asal dari Mbah Jawa Tengah, dari Jawa Tengah sana. Nah, setelah beliau Mbah Ageng Besari dengan kakaknya dan adiknya itu berdiam di pesantren Setono, beliau katanya ya bertapa di Gua Medali hingga sampai 3 tahun. Yang satu menapakkan dirinya sendiri, yang 2 menapakkan keluarganya, yang di 1 tahun lagi menapakkan santri-santrinya. Nah, setelah lama di Setono, beliau itu menjadi menantunya Mbah Nur Salim Mantub Ngasinan. Nah, lalu beliau itu disuruh bakal di Tegalan yang asri. Setelah menjadi desa itu namanya desanya dinamakan Desa Tegal Sari, karena desa itu katanya
asri, maka desa itu dinamakan Desa Tegalsari. Nah, lama-kelamaan Tegalsari menjadi pesantren yang besar, lalu mendirikan masjid sekitar, ya kalau Mbah Ageng itu mungkin 510 Mbah Kemau Besari, tapi kalau Mbah Kasan Besari mungkin 700-an. Nah, masjid yang pertama yang masjidnya Mbah Muhammad Besari itu dipindah ke Jobar, diberikan anaknya namanya Mbah Muhammad Iska. Nah, Tegalsari mendirikan masjid lagi, yang mendirikan itu cucunya namanya Mbah Hasan Besari, bukan Muhammad Besari ya. Kalau Muhammad Besari itu eyangnya, anaknya itu Muhammad Iska, terus anaknya lagi Mbah Hasan Besari yang mendirikan masjid yang sekarang masih ada ini namanya Mbah Hasan Besari, yang menjadi menantu kerajaan Solo itu ya Mbah Hasan Besari itu. Pada zaman keemasannya Tegalsari itu dipegang oleh Mbah Hasan Besari itu, tapi yang gagal itu namanya Mbah Muhammad Besari. Nah, ketika zaman kejayaannya katanya santrinya sampai mencapai 10 ribuan santri. Ya, karena Tegalsari sudah besar pesantrennya, maka Tegalsari katanya mengadakan hukum secara Islam yang tersendiri. Karena Tegalsari masih di bawah pimpinan atau kerajaan Solo, tidak diperbolehkan bahwa Tegalsari itu mengadakan hukum yang sendiri itu. Maka Mbah Hasan Besari itu akan diselong. Setelah akan dinaikkan kapal, kapalnya akan dijalankan, tidak bisa jalan. Coba diturunkan Mbah Hasan Besari, perahunya dijalankan bisa jalan, dinaikkan lagi tidak bisa jalan lagi, hingga sampai 3 kali dicoba begitu saja. Maka Mbah Hasan Besari tidak jadi diselong, tapi beliau dihukum di Keraton Solo. Ya, akhirnya Mbah Hasan Besari itu menjadi menantunya Keraton Solo. Mungkin kok begitu saja. Karena pentingnya acara di sini yang akan saya Dahulu masjid ini hanyalah sebuah bangunan kecil dengan model seperti rumah 4 tiang. Namun seiring perjalanannya, masjid ini dibangun dan terus mengalami renovasi untuk keperluan dakwah. Harapannya adalah dengan ukuran masjid yang lebih lebar, mampu menampung jamaah lebih banyak lagi. Terbukti Masjid Tegalsari di bawah kepemimpinan Kiai Ageng Hasan Besari telah mengislamkan banyak masyarakat Ponorogo hingga lereng Gunung Lawu. Di dalam Masjid Tegalsari ini juga tersimpan kitab yang berumur antara 150 sampai 170 tahun yang ditulis oleh Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur dan merupakan tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto.